Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Halo teman Motion, Adit masih menemani kamu di episode cuan kali ini, di mana pemahaman masyarakat terkait investasi saat ini sedang meningkat pesat nih. Hal itu akhirnya mendorong terciptanya banyak bentuk investasi modal kecil yang bisa kamu mulai dari berbagai pilihan aplikasi investasi yang ada. Banyak jenis investasi yang bisa kita lakukan dengan mudah, termasuk jenis investasi pemula modal kecil. Sebagai pemula, wajar kamu khawatir dan ragu untuk memulai investasi nih teman Motion. Jadi kalau buat pemula sih berani mulai berinvestasi aja udah bagus banget sebenarnya. Nah, sekarang tinggal pilih mau yang investasi yang besar atau yang kecil. Karena dengar-dengar sekarang ada juga program investasi reksadana dengan modal Rp10.000 aja. Gimana tuh? Semakin penasaran teman Motion? Nah, biar semakin paham soal investasi, kita udah ngobrol barengan sama Mbak Joyce Tauris Santi, seorang jurnalis di Harian Kompas dan penulis buku saham. Wah, ini keren banget. Buku-bukunya teman Motion bisa kamu beli juga gitu ya, di mana kamu bisa beli bukunya dengan judul Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Dan kabar baiknya nih, setiap pembelian buku di online store gerai.kompas.id, kamu akan mendapatkan voucher diskon 25% dengan memasukkan kode buku Joyce. BUKUJOICE. Nah, kamu juga bisa dapetin informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id. Karena tiap hari Senin ada kolom investasi Mbak Joyce, di mana kamu juga dapetin voucher diskon untuk berlangganan kompas.id dengan kode cuan bareng. CUANBARNG. Kuy, langsung aja karena kamu udah gak sabar pastinya kita bakal ngobrol barengan sama Mbak Joyce. Halo Mbak Joyce. Halo Adit, apa kabar? Sehat-sehat? Gimana Baik. teman Motion, sehat-sehat nih ya? Sehat, amin. Harus sehat di masa seperti ini Mbak Joyce juga. Tapi Mbak Joyce gimana kesehatan? Kita udah lama banget gak ketemu nih Mbak Joyce. Iya, sehat, tetap bersyukur tetap sehat. Dan kesehatan penting banget ya hari ini ya. Amin, benar banget Mbak Joyce. Sama seperti investasi juga gitu. Kayaknya segitu pentingnya buat anak muda zaman sekarang ya Mbak. Betul. Udah familiar lah sama nama investasi. Beda dia sama zaman aku dulu waktu aku masih muda, when I was young. When I was young gak tuh? Mbak Joyce, sekarang kita melihat kalau milenial dan Gen Z banyak yang udah berpenghasilan besar dari investasi gitu kan ya. Bahkan sekarang di Twitter udah ada auto base khusus yang bisa mereka gunain buat nanya-nanya soal investasi. Kalau menurut Mbak Joyce sendiri ini, apakah sebenarnya mereka beneran sudah lebih melek dan paham tentang investasi atau cuman FOMO alias ikut-ikutan tren nih Mbak? Kita lihat itu yuk, survei OJK. OJK itu kan setiap 3 tahun sekali melakukan survei terakhir itu tahun 2019, berarti tahun ini ada survei lagi dong ya. Nah, ntar tahun depan kita lihat tuh gimana survei OJK. Nah, mereka itu survei soal literasi keuangan, bagaimana pemahaman kita terhadap keuangan, dan juga bagaimana sih kita terpapar produk berkeuangan itu sejauh apa gitu. Nah, dari survei tahun 2019, literasi di bidang keuangan itu meningkat dari 29,7% menjadi 38,03%. Berarti pemahaman orang Indonesia terhadap keuangan, produk-produk keuangan baik di perbankan, pasar modal, asuransi, sampai pegadaian itu meningkat nih. Bagus kan? Nah, bagaimana dengan inklusinya? Inklusi adalah paparan, bagaimana kita terpapar oleh produk keuangan atau juga akses kita terhadap produk keuangan. Itu udah makin baik lagi nih. Dari 67,8 jadi naik jadi 79,19. Tapi ini tahun 2019 dulu ya. Masih data lama berarti ya, Dit ya. Aku yakin sih data yang kalau ada survei tahun ini pasti lebih naik lagi nih angkanya. Kalau dulu itu literasinya 4,9 terhadap pasar modal ya. Inklusinya 1,55, masih kecil ya. Jadi nggak usah sedih. Tahun ini pasti meningkat karena akses kita dalam pasar modal kan jadi lebih gampang ya. Kalau di data ini dan teman Motion kita lihat ada gap nih antara akses kita sama pemahaman kita. Kan sekarang kita beli reksadana, beli obligasi semua tinggal jempol, ya enggak? Balik lagi pertanyaan Adit, paham enggak? Nah, ini yang masih perlu kita PR bersama nih aksesnya gampang banget, tapi paham apa enggak? Idealnya kan dengan akses gampang kita juga
tentu semakin paham dong ya idealnya, tapi kenyataannya dari sampai tahun 2019 itu masih ada selisih nih Dit, antara akses sama pemahaman. Jadi kecepatan akses, Oh, I see. pahamannya belum tentu paham gitu. Belakangan ya? Belakangan itulah, walaupun survei sudah meningkat, tapi kita tetap dengar namanya investasi bodong, ya kan? Benar. Lalu teman-teman mungkin juga sering dengar tuh SWI itu suka mengumumkan ini loh yang apa kasus-kasus pinjaman online ilegal. Yes. Nah, itu kan kita takut aja main jempol nari-nari, ternyata kita apply ke situ. Nah itu pemahaman yang kurang, aksesnya sih udah gampang. Nah balik lagi nih tadi ada tanya, itu ikut apa enggak? Bisa aja ikut-ikutan gitu. Oh. Belum paham bener. Yes. Udah teman main ikutan gitu ya Mbak ya. Itu kan teman di sebelah meja kita, aku dapat cuan lo dari sini, dari saham ABC ini segini, dia pengen juga dong. Ya kan? Setuju. Tapi ikut-ikutan itu enggak selalu jelek kan, Dit? Benar. Kan teman motion, karena teman kita membawa sebuah pemahaman baru. Yes. Sebuah pemahaman yang bagus. Aku lagi ini loh, investasi nih di saham ini, beli saham ABC gitu. Dapat untung gini. Gimana caranya? Nah, bagus aja kalau kita mau belajar, Dit. Kadang-kadang kan kita cuma tahu-tahu aja, tapi terus belajarnya males, jadi ikut-ikutan doang. Yes. Lebih sebenarnya sih nggak jelek ya ikut-ikutan investasi, tapi harus dibarengi dengan pemahaman. Jadi kita harus mengajukan PR kita sendiri nih, Dit, supaya nggak cuma ikut-ikutan sekadar ikut-ikut. Nah, apalagi sekarang kan di sosmed, aduh Dit. Mulai dari pom-pom dan lain-lain ya Mbak Joyce ya, yang malah kalau orang pemahamannya kurang malah bisa masuk ke situ jatuhnya. Terus malahan Dit, itu sayang banget kan. Kita kalau kita udah ya udah, ayo kita belajar sama-sama. Kita benar. Teman-teman kan pasti udah tahu dong ini kalau yang mana website atau IG yang memberikan unsur edukasi. Yes. Misalnya kalau perusahaan sekuritas nih, dia pasti memberikan banyak edukasi, manajerial investasi. Gitu. Aku sih lebih percaya sama paparan sosial media kayak gitu, timbang yang swasta-swasta. tapi memang kita harus memilihnya pinter juga ya Mbak Joyce ya, di sosial media juga ya. Kita pilih-pilih dulu dari situ, mana sih yang mau kita jadi acuan untuk belajar. Banyak deh sekarang ini nggak kayak zaman aku deh, zaman dulu aku susah banget belajarnya sampai nangis-nangis. Oke, Mbak Joyce, tapi di satu sisi gitu ya, mungkin banyak orang yang cuma pengen ikut-ikutan sebagai alasannya karena pengen belajar dulu juga. Karena selama ini kalau kita lihat ada anggapan nih kalau investasi itu butuh modal yang besar gitu. Nah, sebenarnya nih Mbak, sebagai orang-orang yang Gen Z katakanlah, yang first jobber atau katakanlah yang karyawan-karyawan mungkin yang sudah bekerja tapi nggak punya gaji yang cukup besar yang ngebuat dia jadi ragu untuk ngelangkah berinvestasi. Sebenarnya ada nggak sih Mbak kayak gambaran investasi modal kecil buat pemula gitu Mbak Joyce? Kalau misalnya kita nunggu gaji gede investasi, nggak gede-gede targetnya dia. Mesti kita balik dong, kita bikin penghasilan kita gede, kan kita berinvestasi, gitu kan? Ya nggak teman-teman. Sekarang itu sih namanya investasi mulai itu lebih mahal kopi kali Dit ya. Boba ya Mbak, boba. Boba tuh teman motion tuh boba tuh itu udah berapa coba? Investasi mulai berapa? 10.000 dia sudah dibilang tadi. 10.000 itu sama rokok sekotak juga, satu pak juga kan lebih murah bukan? Ya teman-teman beli boba udah berapa tuh, ya kan? Kalau 20 tahun lalu kita mulai investasi, aduh, ngenes toh. Kenapa Mbak? Ya ampun, di reksadana ya Dit ya. Minimal berapa? 500 jeti, Bo. Wow. Paling nggak di CS. Ya ampun. Kalau kita ngomong nggak sama statistiknya 500 juta. Sama-sama first jobber nih kita nih. Mana nggak bisa nego lagi ya, pura-pura pergi ntar dipanggil lagi ya Mbak Joyce ya. Kayak beli baju barong. Juta, beneran. Karena waktu itu investasinya dirancang untuk klien-klien di bank tuh yang prioritas ya Dit ya. Oke. Kalau duitnya udah banyak gitu. Nah, kita receh-receh bagaimana mau investasi ya kan. Juga sih ya teman motion. Iya, terus kalau mau buka rekening saham nih Dit, minimal salah 50 juta loh. 50 juta. Itu mah harus berapa tahun kerja dulu ya teman motion ya supaya bisa 50 juta, gimana yang 500 juta ya. Terus kalau kita mau beli obligasi, aduh Dit, obligasi itu ya bukan mainan investor individu kayak kita deh.
Karena tuh miliaran. Iya sih, kita mah remah-remah doang ya Mbak Joyce ya. Remah-remah. Oke. Yang sekarang ini butuh banget loh, 10 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini kan terjadi demokratisasi investasi. Semua orang bisa mengakses investasi. Tadi kan reksadana itu sebenarnya 250.000 kalau dari prospektusnya investasi. Oke. Jadi karena dijual di bank yang itu banknya target marketnya beda, jadi 500.000. Nah tapi kalau kita pergi ke manajemen investasi bisa tuh 250.000. Oke lah ya 250.000 ya. Setengahnya lah ya. Makanya sekarang itu dibikin yang 10.000 supaya semakin banyak orang bisa berinvestasi. 10.000 cuy, nggak percaya nggak punya ada 10.000. Iya makanya pasti ada lah, minimal kalau nggak ada nanti kalau pulang juga biasa nemu lah di jalan ya Mbak ya. Itu kantong-kantong coba diperiksain. Iya celana jeans saya kan yang langsung dicuci. Mbak Joyce, dengan nominal 10.000 yang terbilang bisa kita bilang sebagai nominal yang kecil jika dibandingkan dengan 500 juta, 50 juta di tahun-tahun yang zaman dulu nih Mbak Joyce. Nah, apa yang perlu disiapkan sama anak-anak zaman sekarang setelah tahu nominalnya ternyata kecil untuk mulai berinvestasi? Boleh nggak dijelasin nih Mbak Joyce? Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman.